Mari dalam hadirat Tuhan kita tunduk kepala, dimanapun kita berada, kita pertama-tama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kiranya lagu yang kami nyanyikan tadi mewakili seluruh perasaan yang ada di dalam hati dan batin kami, yaitu tanpa-Mu Tuhan, kami pasti akan tersesat. Tanpa-Mu yang menopang kami, tanpa-Mu yang membimbing kami, maka kami akan terjatuh. Tuhan, bila pada saat pagi hari ini yang indah, sungguh kami dengan rendah hati datang memohon kiranya Engkau memimpin kami di dalam jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu kami hari ini mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi tempat ini dan juga seluruh pemirsa jemaat dimanapun mereka berada, agar Tuhan sendirilah yang menjadi penuntun dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini tidak dapat berbuat apa-apa jikalau bukan Engkau sendiri yang mengurapi setiap perenungan, setiap ilustrasi, setiap kesaksian, bahkan setiap firman yang kami dengar sesungguhnya hanya daripada mulut-Mu saja. Dalam nama Yesus yang sudah menebus dan memberikan kehidupan yang baru bagi kami hari ini siap. Berbicaralah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara terkasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Saya mengucap syukur pertama-tama kepada Pendeta Randy maupun Pendeta Moily dan juga seluruh rekan sekerja Allah yang berada di GKRI Kelapa Gading ini. Saya sekali lagi bersyukur di tengah-tengah pandemi kita bisa sekali lagi datang di hadirat Tuhan untuk mendengarkan tuntunannya. Saudara kekasih, dalam minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana hikmat manusia yang berujung kepada kesia-siaan. Sekali lagi, hikmat manusia yang berujung kepada kesia-siaan. Karena di dalam teks bahasa Inggris, kalau pasal yang pertama ada subjudul perikop, wisdom is meaningless, atau hikmat menjadi kesia-siaan. Tentu di sini kita tahu hikmat bicara soal hikmat manusia dan bukan hikmat Allah. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kesenangan adalah sementara. Sekali lagi, kesenangan adalah sementara. Bersambung dari minggu lalu tentang kesia-siaan, dikatakan yang bongkok tidak dapat diluruskan. Mengarahkan kita kepada apa, saudara? Kepada suatu refleksi dan perenungan Raja Salomo yang melihat bahwa betapa banyaknya kebingungan atas pertanyaan hidup yang sulit dan tidak terjawabkan. Maka dalam refleksinya, Salomo menulis tentang apa artinya hidup. Apa artinya hidup kalau pada akhirnya yang kita cari, yang kita kejar, ternyata semua pencapaiannya tidak benar-benar memberikan kepuasan yang sejati. Bukankah ini suatu ironis besar, saudara? Kenapa? Karena bukannya dia yang paling bijaksana, bukannya dia begitu terpandang sehingga Ratu Syeba pun yang datang dari jauh menemui dia untuk mendengarkan pesan-pesan kebijaksanaan. Bukankah dia juga faham tentang dunia flora dan fauna, sehingga di dalam kitab Amsal dikatakan belajarlah dari apa? Binatang yang terkecil, yaitu semut. Bukankah ia juga mampu di dalam masa kejayaannya menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan keadilan yang sulit? Ternyata pada akhirnya dia menyadari hikmat manusia seringkali berseberangan dengan hikmat yang datang dari Allah. Maka kenapa dikatakan aku menyadari bahwa banyak hal adalah usaha untuk menjaring angin. Human wisdom or knowledge versus God's wisdom. Kalau saya pikir-pikir sejenak, di masa-masa pandemi ini benar-benar kita semua ya, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja hadir secara offline
maupun Anda semua yang ada di rumah masing-masing. Bukankah di masa-masa pandemi ini kita memiliki banyak waktu untuk merenungkan tentang hal ini? Kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa human knowledge is limited, but God's wisdom that gives life. Bedanya memang di mana, saudara? Kalau saya di masa-masa pandemi ini sama seperti saudara, banyak WFH saudara. Jadi work from home. Nah, work from home itu berarti sewaktu-waktu bagi kami selain mengurusi pembinaan, pemuritan, webinar, Zoom, pasti ada yang namanya counseling saudara. Ya jujur kita mengetahui bahwa banyak teman-teman, sahabat-sahabat dan rekan-rekan kami mengalami yang namanya krisis finansial, ada hutang piutang, ada gaji yang tidak terbayarkan, dan ini mengakibatkan banyak persoalan-persoalan baru, termasuk juga persoalan rumah tangga. Tiba-tiba gak lama sebelum ini saya dapat telepon, saya ada hutang yang tidak mampu saya bayarkan. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah ya di masa-masa ini. Toko gak ada yang datang, hutang besar, uang tidak dapat diputar. Apa yang terjadi? Sahabat saya ini mulai konsultasi. Dia bilang jalan keluarnya seperti apa? Pak Pendeta, ya gampang, pokoknya ada hutang ya harus bayar hutang. Saya gak cukup uang untuk bayar hutang. Kalau dihitung-hitung, jadi dia mulai kasih hitungannya tuh. Ya bayangin, hutang, saya kasih contoh ya ilustrasinya. Hutang kalau 10 juta, pendapatannya 2 juta. Mau pakai apa untuk membayar? 2 juta yang saya miliki ini diperlukan juga untuk rumah tangga, untuk makanan di meja, dan juga untuk sekolah anak saya. Ya tetap harus bayar hutang. Wah, Pak Pendeta ini gak mengerti perasaan saya. Nyeletuknya gitu. Tunggu dulu saudara. Saya mulai menceritakan sebuah kesaksian. Percaya gak bahwa di masa-masa sulit ini, ketika kamu mulai melangkah untuk mencoba membayar hutangmu, sekecil apapun, ingat etikat baik itu dimulai dari langkah yang kecil dulu, betul ya? Jangan tunggu ada uang baru mampu bayar. Apa yang terjadi saudara? Saya mulai bersaksi, saya bilang di kala saya dipanggil Tuhan untuk membuat sebuah yayasan, saya juga bertanya-tanya, yayasan sosial kan butuh uang banyak. Mana mungkin saya yang masih muda punya uang untuk dibagi-bagikan ke orang-orang. Saya butuh mencukupkan sendiri dulu kebutuhan saya dan keluarga, baru saya bisa berpikir untuk membantu orang lain. Saya pikir ini sesuatu yang masuk dalam logika manusia, betul? Tapi teks mengajarkan kita bahwa banyak hal yang sia-sia, termasuk apa? Termasuk hikmat yang datang daripada manusia itu sendiri. Menurut saya itu seharusnya. Tapi apa yang terjadi? Melihat ke belakang, saya melihat betapa besarnya pertolongan Tuhan. Di saat kita memiliki satu kemauan, niat baik untuk membantu orang lain, maka Tuhan membuka pintu satu persatu. Sehingga saya garis bawahi kepada sahabat saya bilang ya udah, pokoknya kalau saya nih mau berbuat baik, saya ambil langkah dulu. Nanti selanjutnya bagaimana? Tuhan akan memberkati. Termasuk kamu. Di saat kamu susah sekalipun, datang menemui orang-orang yang kamu hutangi. Berikan etikat baikmu untuk berjanji dan untuk mencicil hutang. Sekecil apapun, itu adalah usaha yang baik yang akan Tuhan pakai untuk memberkati Anda sendiri. Ingat satu hal saya bilang, saya berpesan kepada dia sebelum saya mendoakan. Tahu gak, di masa-masa krisis seperti ini, justru ketika kamu menunjukkan etiket baikmu kepada supplier-supplier, maka mereka akan mengetahui bahwa engkau dapat dipercaya di masa-masa sulit sekalipun. Yakinkanlah bahwa suatu hari kelak ekonomi akan bertumbuh dan akan kembali normal, bahkan berlipat-lipat kali ganda, bertambah-tambah besar. Dan pada saat itu di antara supplier-supplier lain yang menahan barang, justru kamu bisa dipercaya untuk diberikan barang yang lebih banyak. Jadi dari sini saya bisa mengangkat cerita ini, kenapa? Karena ternyata ketika Adam dan Hawa dicipta, maka seluruhnya dipersiapkan sebelumnya. Mulai dari pohon, tanaman, makanan, dan makhluk-makhluk hidup. Kenapa? Karena ordo
yang Tuhan pakai di dalam memerintahkan dunia ini adalah ordo kepercayaan, entrusted. Ada nggak Adam dikasih tahu, ya pokoknya lu kerja baik dulu ya, baru nanti saya ciptakan binatang, hewan atau pohon-pohon supaya menjadi makananmu. Tidak, kenapa? Karena ini dipercayakan lebih dahulu sehingga Adam mengelola dengan baik. Saudara, poin yang utama yang saya tangkap daripada refleksi saya tadi adalah hikmat manusia terbatas, tapi hikmat daripada Tuhan tanpa batas. Inilah yang mengawali kita masuk di dalam pasal 2 yang kita bacakan barusan. Pasal 2 itu dimulai dari satu kata dalam bahasa Inggris. I will test you my pleasures. Aku akan hendak mengujimu kesenangan. Loh, maksudnya apa? Menguji kesenangan. Perlu kita ingat bahwa teks di dalam kitab Pengkhotbah ini ditulis sebagai satu refleksi hidup dan gaya penulisannya seperti sebuah puisi yang harus kita mulai perlahan-lahan cerna untuk menangkap keseluruhan isi dan inti tersebut. Sekali lagi, aku akan mengujimu, kata Raja Salomo, tentang yang namanya kesenangan. Menarik di sini. Kenapa? Karena Raja Salomo, kalau kita tanya sama orang-orang awam, apakah kamu kenal yang namanya Raja Salomo? Atau mungkin di antara orang-orang Kristen bahkan, apa yang Anda ingat daripada Raja Salomo? Kesan apa yang muncul di pikiranmu saat engkau dengar namanya diucapkan? Tentu survei pasti membuktikan bahwa Raja Salomo itu dikenal sebagai apa? Raja yang kaya raya, yang apa? Ya, yang waktu Tuhan tawarkan, ayo Salomo, apa yang hendak engkau minta daripadaku? Betul ya? Waduh, coba saya mau tanya sahabat-sahabat terkasih baik di rumah maupun di gereja. Kalau Tuhan tanya sama kamu hari ini, apa yang hendak engkau inginkan? Kalau saya waktu kecil sih saya tahu jawabannya. Saya nggak tahu teman-teman mintanya apa. Ya, hikmat ya. Itu memang di Alkitab ditulis Raja Salomo minta hikmat. Tapi kalau kita minta, ya misalnya kalau anak kecil ditanya mintanya apa? Wah, ada yang minta mau mainan baru, betul ya? Ada yang minta supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang minta supaya hartanya berlipat-lipat, hutangnya dibebaskan dan seterusnya. Tapi kalau ada anak kecil yang cerdas, dia akan minta begini. Saya minta Pak, minta apa? Minta supaya dikasih kesempatan untuk 7 kali permintaannya yang lain. Jadi I wish for more wishes. Pada dasarnya itulah sifat dan keberadaan kita manusia sejujurnya. Ketika kita ditanya apa yang engkau hendak inginkan, maka sering yang kita mau adalah memuaskan daging kita enggak habis-habis. Kita mau kesenangan-kesenangan dunia. Kita mau supaya kita dipuaskan semua yang daging kita minta. Tapi kita tahu Raja Salomo tidak demikian. Di dalam kisah-kisah yang dikenal, maka Raja Salomo itu terkenal karena waktu dikasih tahu apa yang hendak engkau minta. Aku hanya minta apa? Saudara? Hikmat, kebijaksanaan. Sehingga Tuhan bukan saja memberikan hikmat, tapi segalanya yang dia tidak minta. Bahkan harta-harta itu semua dilimpahkan kepadanya. Nah saudara, dari sini kita tahu bahwa banyak orang mengenal Raja Salomo daripada apa yang dia hendak minta daripada Tuhan. Tapi pasal 2 ini dimulai dengan suatu suasana yang berbeda. Pasal 2 ini dimulai dengan aku hendak menguji engkau kesenangan. I will test you pleasures. Kenapa saudara? Karena ternyata pasal yang kedua ini tidak ditulis di dalam awal hidupnya. Tapi justru mendekati akhir dari hidupnya. Apa artinya? Artinya di dalam berjalannya waktu,
Maka setelah dia dapat kebijaksanaan, dia raih yang namanya kekayaan, dia mulai mengisi hidupnya dengan segalanya yang dapat menyenangkan dagingnya. Dan apa yang terjadi? Dia berusaha membuat segala sesuatu yang dapat memuaskan keinginan-keinginan di dalam dirinya. Nah, kita baca tadi mulai dari pasal yang kedua ayat yang pertama, bahwa apa saja yang Raja Salomo perbuat atau mencapai. Kita bisa lihat di dalam slide-slide-nya. Ternyata tertulis bahwa dia mulai proyek-proyek besar. Anda bisa lihat di dalam tampilan slide yang muncul di dalam layar Anda, bahwa ada proyek besar. Ada hewan ternak yang banyak. Ada budak-budak yang dia peroleh. Jadi kalau orang kaya itu zaman dulu ya, yang dibanggakan itu apa? Seberapa banyak budak yang kamu miliki di rumahmu. Ya, saya nggak tahu kalau sekarang ukuran kekayaan atau keberhasilan itu apa ya. Ada kalanya kan ukuran gerasi, betul ya. Wah, kalau pas melintas komplek-komplek mewah, kita lihat kiri, lihat kanan. Waduh, rumahnya kok besar banget ya. Ketika diperhatikan dengan seksama, ternyata gerasinya itu ya lebarnya itu 12 meter, ke dalamnya 20 meter. Loh kenapa? Karena kayak showroom mobil saudara ya. Bisa berjejer mobil, mulai kalau ditanya, Pak kenapa mobilnya banyak? Oh iya jelas, ini satu buat antar anak ke sekolah. Yang ini satu buat ibu ke pasar. Yang ini, oh ini buat weekend. Yang ini apa? Oh ini khusus kalau ke kantor. Lah yang ini apa? Oh ini kalau hadir di kondangan, nah pakai ini. Waduh, bayangin mobilnya berbagai rupa, jenis, warna dan juga merek. Kenapa? Untuk masing-masing ada fungsinya. Luar biasa. Ya saya nggak tahu ya. Apakah Anda kenal orang-orang seperti itu? Tapi ya contoh, saya angkat itu sebagai contoh ya, bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang diukur, yang dipakai untuk ukur keberhasilan pencapaian seseorang. Nah kalau zaman dulu Raja Salomo apa? Ya Raja Salomo budak-budaknya yang banyak. Kenapa? Ya saya kan nggak hidup di zaman dulu ya. Tapi kalau baca-baca buku nih dapat informasinya begini. Jadi kalau budaknya banyak, itu fungsinya beda-beda. Misalnya ada satu khusus untuk apa? Narik korden kalau siang hari. Terus yang satu lagi, khusus petik anggur. Lalu ini buat apa? Oh, kalau ini dia pintar sedikit, lebih cerdas. Jadi kadang-kadang saya suruh dia siram pot bunga. Waduh, terus yang ini gimana? Waduh, itu orang ini paling pintar masak. Jadi apapun yang dimasak itu enak. Jadi saudara, kenapa dikatakan di dalam teks yang kita baca barusan bahwa dia mengumpulkan budak-budak? Karena budak itu sebagai suatu ukuran pencapaian atau keberhasilan di masa-masa tersebut. Dan kita tahu di sini dikatakan apa? Dia mulai juga mengumpulkan sejumlah selir yang banyak. Dan waktu kita baca keseluruhan daripada hidupnya Raja Salomo, kita memahami bahwa dia mendapatkan selir-selir itu dengan satu tujuan saudara. Apa tujuannya? Ingat, bangsa Israel belum menjadi bangsa yang lama, karena waktu itu baru saja ayahnya Raja Daud mengumpulkan bangsa-bangsa kerajaan-kerajaan untuk menyatukan. Tapi di saat mereka sudah bersatu, keliling di daerah mereka banyak musuh-musuh. Sehingga Raja Salomo dengan hikmat dan kebijaksanaan yang tadinya awalnya dari Tuhan, dia mulai pelan-pelan berkiblat kepada hikmat yang daripada dirinya sendiri atau human knowledge. Apa yang terjadi? Selir-selir ini sebenarnya adalah anak perempuan daripada raja-raja atau kelompok-kelompok yang ada di sekitar negaranya. Sehingga menurutnya, asalkan aku kawinkan 1, 2, 3, 4, 5 orang ini, maka harusnya kerajaanku damai dan tentram, tidak ada perang. Kenapa? Karena kerajaannya sama kerajaanku sudah dipersatukan di dalam pernikahan anak-anaknya. Jadi saudara, dari sini kita tahu bahwa dia berusaha dengan sekuat-kuat dan dengan kemampuannya
untuk menciptakan damai. Tapi ingat, damai ini damai daripada pemikiran atau keterbatasan hikmat manusia. Jadi dari sini kita mulai perlahan-lahan bisa lihat ada sebuah shift atau sebuah perubahan arah. Di mana mulai dia mencoba untuk memuaskan dirinya. Untuk memberikan rasa aman di dalam seluruh harta kepemilikannya. Dia bahkan berani berkata apa, saudara? I own more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. Aku memiliki ternak binatang hewan yang jauh lebih banyak daripada siapapun juga di Yerusalem sebelum aku. Bukankah kalimat ini merupakan satu kalimat yang penuh dengan kesombongan? Kenapa demikian? Karena kita tahu Raja Daud dilarang untuk apa? Membangun bait Allah. Karena Tuhan berkata, tanganmu berlumuran dengan darah. Tapi ingat gak? Salah satu pencapaian Raja Daud juga adalah apa? Mengumpulkan banyak bahan bangunan. Agar kesempatan itu diberikan kepada anaknya. Jadi sebenarnya ketika dia katakan, tidak ada orang sebelum saya di Yerusalem yang memiliki ternak-ternak domba seperti ini. Sebenarnya itu satu kalimat yang lahir dari hati yang penuh kesombongan. Mari kita berpikir sejenak. Bukankah ini suatu sifat yang lahir dari manusia yang hidup di dalam kedagingan? Karena manusia tersebut akan berpikir, aku pasti bahagia jika saya peroleh titik dan seterusnya. Aku pasti bahagia kalau saya peroleh mobil, rumah, harta, tanah, dan seterusnya. Saya jadi ingat satu ilustrasi yang pernah saya baca. Ya, tiba-tiba, ya ini ilustrasi ya. Jadi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tertarik masuk di dalam sebuah gedung tinggi. Ya, gedung itu bertingkat dan di atasnya ada sebuah pelang yang berkata, masuklah ke sini dan raihlah cita-cita dan mimpimu. Jadi menarik, saudara. Saya nggak tahu kalau teman-teman suatu hari ya lihat gedung bertingkat lalu dengan tulisan masuk ke sini dan raihlah cita-cita dan mimpi-mimpimu. Kira-kira Anda bisa tertarik nggak ya? Orang ini penasaran. Lalu ketika dia mulai masuk ke pintu, dia tak terkejut. Karena di lantai 1 ada semua mobil-mobil. Ya, saya nggak bisa bilang mobil lah, lagi nggak tren. Sepeda-sepeda, karena goes lagi tren kan. Sepeda-sepeda bermerek. Wah, gila. Merek dari A sampai Z semuanya ada. Tipe-tipenya yang mahal lagi. Langsung dia ingat. Tapi gedung ini kan bukan satu lantai. Lalu di sana ada petugas yang mengarahkan. Oh, kalau Bapak nggak cukup di sini, silakan naik ke lantai 2. Wah, lantai 1 aja ada hampir semua yang saya inginkan. Bagaimana dengan lantai 2? Ternyata lantai 2, cing, waktu pintu lift terbuka, dia lihat. Waduh, kenapa saudara? Ada mobil-mobil kesayangannya yang dia lihat di majalah-majalah atau toko-toko buku. Mobil mulai dari elektrik sampai mobil klasik. Waduh, ini nih yang saya mau. Tapi mulai dia pikir apa saudara? Ini masih ada lift. Liftnya juga menuju ke lantai berikutnya. Jangan-jangan ada yang lebih besar lagi, lebih berharga lagi, dan lebih memuaskan saya lagi. Saudara, ternyata benar. Lantai berikutnya ada jendela-jendela yang mengarahkan kepada negara-negara belahan-belahan dunia. Wah, ini cita-citaku. Di usia tertentu saya berjalan-jalan keliling dunia ke berbagai negara. Tapi sekali lagi ada lift yang mengarah ke lantai berikutnya. Singkat cerita, dia mulai coba lantai berikutnya. Dan dia mulai makin kagum karena seluruhnya adalah yang mengikat hatinya. Sampai akhirnya
sampai ke lantai 12. Dia mau coba masuk ke lantai 13. Dia bilang, wah ini saya harus memilih. Saya bingung memilih. Karena semuanya bagus. Semuanya cocok. Toeng, waktu pintu lift lantai ke-13 terbuka. Ternyata ada tulisan besar, namanya apa? Zong, Anda tidak dapat apa-apa. Silakan kembali ke lantai 1. Pintu lift berikutnya terbuka dan dia ditendang keluar. Semuanya kembali semula. Saudara, dari ilustrasi sederhana ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita kejar, banyak hal yang menurut kita raih untuk dipuaskan. Tapi nyatanya seperti orang ini, dia naik lagi dengan harapan dia bisa dapat lebih. Pada akhirnya semua kembali ke titik semula. Di sini saya harap ilustrasi ini bisa mengajarkan kita tentang kesenangan yang sia-sia, saudara. Kenapa? Karena kita mungkin merasa asalkan aku dapat ini, asalkan aku dapat itu, maka aku pasti dipuaskan. Padahal jujur, daging kita nggak pernah puas. Saudara, dari sini kita akhirnya semakin mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, yaitu kesenangan merupakan sesuatu usaha yang juga sama menjaring angin yang berujung kesia-siaan. Semua pencapaian yang Salomo capai terkesan baik, tapi pada akhirnya dia tahu bahwa semuanya tidak dapat memuaskan kita di dalam hati. Saudara, di sini di balik seluruh kekayaan, Salomo menyadari bahwa apa yang kelihatan di luar tidak seindah pergumulan yang berada di dalam hatinya. Jadi saya waktu refleksi ayat-ayat ini, saya coret-coret dan dapat satu kalimat yang menarik, saudara. Kalimat itu saya tulis dalam bahasa Inggris. Whatever we see outside is not evident of what is inside. Apa yang bagus yang Anda lihat di luar tidak selalu selaras dengan indahnya yang ada di dalam hati. Kenapa, saudara? Karena kita tahu pada akhirnya apa saja yang menjadi pencapaian Salomo, ternyata sejarah mencatat bahwa banyak hal juga akhirnya runtuh dan semuanya rusak. Di sini kita menyadari untuk kita harus refleksi dengan jujur. Apakah yang orang-orang di sekitarmu lihat di luar sama seperti apa yang ada di dalam hatimu? Kalau orang-orang dapat mengagungkan pencapaianmu, mereka bilang, wah Simon bagus, aduh Simon luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah luar biasa yang sama betul-betul ada di dalam hati kita? Karena Salomo berusaha mengumpulkan emas dan membangun bangunan-bangunan yang megah. Tapi pertanyaannya, apakah emas itu juga ada di hatinya, yang emas yang dimurnikan? Saudara, dari sini kita tahu bahwa banyak hal yang kita kejar di dalam dunia ini belum tentu membawa kita dalam satu kepuasan yang utuh. Apakah kita mulai dengan jujur belajar mengintrospeksi apa yang kita kejar-kejar? Sama seperti Raja Salomo yang di dalam kitab Pengkhotbah ini mulai menyadari bahwa banyak hal yang dikejar itu sia-sia. Di masa-masa pandemi ini, saya nggak tahu teman-teman, baik di gereja maupun di rumah di mana Anda berada, bagaimana Anda menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena di masa pandemi ini kan kita tahu ya, waktunya itu banyak banget. Nah, kita sekeluarga, saya, istri dan juga ada anak, sekarang anak 2 ya, anak yang besar Stewart, itu kita sering main monopoli, saudara. Tahu monopoli ya? Permainan di mana masing-masing itu diberikan modal, ya modal itu berupa uang kertas.
Lalu kita harus lempar dadu untuk berjalan keliling kota dan mulai mengumpulkan ya harta berupa tanah, membangun rumah dan seterusnya. Jadi monopoli itu kita main biasa lah ya kan. Ayo siapa menang? Ayo kali ini papa, ayo kali ini anak dan sebagainya. Nah saudara, semakin kita sering main monopoli, kita akhirnya mulai mengerti bagaimana kita harus mengelola uang dengan baik. Dan jangan terlalu cepat menggunakannya. Karena di belakang itu kalau sampai akhirnya uang kita habis, bangkrut, maka kita otomatis gugur dari permainan dan menjadi pihak yang kalah. Saudara, semakin main, akhirnya membuat saya berpikir, oke, kita punya harta segini banyak. Kita akhirnya bisa disebut pemenang dibanding pemain lainnya. Tapi pertanyaannya, yang kita buat itu apa? Bagaimana kita manfaatkan rumah ini untuk kebaikan? Bagaimana akhirnya ya kan uang yang kami miliki ini bisa dikelola dengan baik untuk orang lain dan untuk pekerjaan Tuhan. Monopoli hanya bisa mengajarkan kita bagaimana mengumpulnya, bagaimana mendapatkannya, tapi tidak pernah mengajarkan kita bagaimana menggunakan uang, harta, rumah, dan tanah untuk memuliakan Tuhan. Saudara, dari permainan monopoli ini dan juga sekali lagi pembacaan kitab pengkhotbah ini mulai membuat sebuah refleksi yang ada di dalam hidup saya. Dan saya harap ini juga menjadi satu refleksi atau perenungan yang dalam untuk sahabat-sahabat terkasih di sini. Pertanyaannya, what are we living for? Kita hidup untuk apa sih? Apakah kita hanya untuk mengejar kesenangan? Pertanyaannya, kekayaan kita sudah sama belum sama Raja Salomo? Ternyata Raja Salomo yang punya begitu banyak, akhirnya dia menyadari bahwa semua itu tidak membuat kesenangan di dalam hatinya. Nada di dalam kitab pengkhotbah ini memberikan intonasi yang negatif dan pesimis, saudara. Karena ini merupakan satu tulisan-tulisan yang jujur daripada pengkhotbah sendiri. Ketika di akhir hidup yang sudah diisi oleh berbagai kesenangan, dia mulai menyadari bahwa semuanya itu sia-sia jikalau kita tidak arahkan dengan baik dan benar. Saudara, jikalau kitab pengkhotbah ini ditulis 3.000 tahun oleh Raja Salomo dengan satu suasana atau perasaan yang seolah-olah hilang harapan, ternyata bukan itu saudara yang dia maksud. Yang dia maksud adalah dia harap pembaca-pembaca yaitu kita-kita hari ini mulai memiliki harapan yang arahnya benar. Saudara, ketika masa hidup Salomo diisi dengan berbagai kesenangan-kesenangan yang pada akhirnya sia-sia, mari kita berpikir sejenak. Jangan-jangan kita sama seperti Salomo, bangunan penuh dengan emas, tapi hatinya tidak pernah menjadi emas yang dimurnikan. Kepemilikannya begitu banyak, benda-benda, hewan ternak begitu melimpah, tapi kelimpahan ini tidak pernah bisa diisi di dalam hatinya. Biarlah pada pagi, siang, sore hari ini yang indah, kita masing-masing berpikir dan jujur melihat diri kita sendiri. What is my ultimate goal in life? Apa tujuan utama dalam hidupku? Mengingat teks ini mengajarkan kita semua. Jikalau sampai pada detik ini kita hanya mengejar kesenangan, maka tinggalkanlah niat itu. Karena pada akhirnya tidak akan ada yang membuat kita puas di dunia, kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan kepuasan itu. Saudara, dikatakan di sini maksud saya itu bukan berarti ya udahlah kita malas-malasan, nggak usah kerja, nggak usah cari duit, nggak usah bangun rumah, nggak usah buat apa-apa deh. Tunggu dulu, jangan juga memiliki pola pikir yang ekstrim sehingga sekalipun berlawanan, tapi akhirnya berujung kepada kesia-siaan juga. Justru harusnya kita bekerja rajin, bekerja giat, tapi seperti pemikiran yang saya dapat dari permainan monopoli tadi.
ketika kita sudah memiliki harta kekayaan, ketika kita sudah memiliki rumah bangunan, ketika kita sudah bertambah-tambah tanah kepemilikan, pertanyaan kita, semua itu hanya untuk memuaskan diri kita? Atau justru kita bisa pakai untuk memuaskan keinginan Tuhan? Bila harta kekayaan ataupun kesenangan-kesenangan kita harus didasari oleh firman Tuhan sendiri. Biarlah kita saat-saat ini mengingat beberapa poin-poin penting yang menjadi kesimpulan. Yang pertama, hasil perenungan yang mendalam dari Salomo memberikan dia beberapa ketegasan. Yaitu yang pertama, banyak hal yang terkesan baik padahal berujung kesia-siaan. Yang kedua, keamanan dan harga diri yang dia harap bisa raih dari kepemilikannya itu, ternyata yang dia dapat semuanya berujung kepada fana. Maka pada akhirnya yang digarisbawahi adalah hati yang rindu dipuaskan tidak dapat dari kesenangan dunia ataupun dari kesenangan daging, tapi hanya dapat dari Allah sendiri. Biarlah kita memiliki kesenangan ini sehingga kita tidak perlu lewati apa yang Raja Salomo alami, yaitu pada akhirnya dia menyadari banyak kesenangan adalah sia-sia. Mari kita merefleksikan ini dan menerapkannya di dalam keputusan-keputusan hidup mulai pagi ini sampai Tuhan menjemput kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dikala Raja Salomo menjadi seorang raja dan diberikan apa saja yang Tuhan bisa beri, dia meminta hikmat. Namun itu hanya menjadi awal daripada kehidupannya. Perlahan-perlahan tapi pasti kita melihat banyak keputusan yang dia buat telah mundur daripada kebijaksanaan Tuhan. Bahkan digantikan dengan kebijaksanaan manusia yang begitu terbatas. Kita juga bisa melihat bagaimana dia mulai mencoba mengisi kehidupan dengan kesenangan duniawi. Tapi pada akhirnya dia tidak dapat kepuasan batin. Tuhan, kiranya hari ini kita belajar melihat puncak kejayaan Salomo bukanlah pada saat dia dapat harta benda yang banyak, tapi justru kejayaan atau puncak klimaks daripada kehidupan Salomo adalah pada akhirnya dia menyadari bahwa kekayaan itu bukan dengan istana yang dia punya, tapi hati yang sudah dimurnikan. Terima kasih Tuhan bahwa mulai pada pagi hari ini kami rindu belajar lebih Tuhan, bagaimana mengatur hidup kita. Sehingga kami dan seluruh seisi jemaat Tuhan tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena kami tahu kami selama ini mencoba untuk mengisi kehidupan dengan kesenangan daging. Padahal berulang-ulang kami gagal dan kami jatuh. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami bisa dapat kesenangan yang sejati yang daripada Tuhan. Sehingga yang kita harapkan, yang kita mau capai adalah kepuasan Tuhan dan bukan kepuasan diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada saat ini rindu senantiasa dibimbing dan ditopang oleh-Mu. Oleh sebab itu hari ini, biarlah kami jemaat-Mu memohon kiranya Engkau sendiri yang menjadi penuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba senantiasa berdoa agar jemaat Tuhan ataupun pemirsa dimanapun mereka berada senantiasa bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan saja memperbaiki hidup, namun melahirkan suatu konsep, suatu kebiasaan, suatu keputusan hidup yang sesuai dan selaras dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan dan doa kami dalam nama Yesus, nama yang sudah menang atas maut, nama yang di atasnya memiliki seluruh kekuatan, kemampuan dan kuasa. Nama ini Yesus Kristus namanya kami berdoa. Amin.